Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aldiani Susanti, kelas 10 IPA 2. Saya sekolah di SMA 1 Siak Hulu. Dan dari materi ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran geografi bab 3, yaitu tentang dasar-dasar pemetaan yang diajari oleh Ibu Epiteti. Dari pembelajaran ini kami ditugaskan untuk menghafalkan sebuah kuis beserta jawabannya dengan melalui pembuatan video. Kuis pertama yaitu 1. Uraikan menurut pendapat Anda mengenai syarat-syarat pemetaan. Jawabannya adalah: perbandingan luas pada peta dengan kenyataan di lapangan harus sama. 2. Perbandingan jarak pada peta dengan kenyataan di lapangan harus sama. Bentuk dan lekuk-lekuk pada peta, kenyataan di lapangan harus sama. Jadi syarat pada peta intinya adalah kesamaan antara bidang sebenarnya atau bentuk sebenarnya dengan bentuk yang ada di kertas atau tempat datar itu. 2. Kemukakan menurut pendapat Anda mengenai cara memperbesar dan memperkecil skala. Yang pertama yaitu memperbesar skala dengan cara memperkecil skala. Memperkecil skala dengan cara memperbesar skala. 3. Kemukakan menurut pendapat Anda mengenai proyeksi azimutas, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Jawabannya adalah proyeksi azimutas ortografik. Proyek ini sejarah-sejarah sumber arah sinar matahari berasal dari titik jauh tidak terhingga. Proyeksi kerucut ini di bidang proyeksi berupa kerucut. Proyeksi seperti ini sesuai digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada pada lintang tengah, seperti pada utara tengah, seperti pada negara-negara di Eropa. Juga proyeksi silinder, ini di bidang proyeksi berupa silinder. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakan daerah yang berada di daerah kutub dan tidak sesuai digunakan untuk memetakan daerah yang berada di sekitar kutub. 4. Kemukakan menurut pendapat Anda mengenal apa yang dimaksud dengan pengendaraan jauh. Adalah ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi, seperti lahan dan air, dan citra yang diperoleh dari jarak jauh. 5. Mengapa saat ini citra banyak digunakan sebagai sumber daya keruangan? Jawabannya adalah karena citra menunjukkan hasil yang akurat sesuai dengan keadaan di lapangan. Dalam menginterpretasikannya pun menggunakan ciri spesial keruangan dan temporal, sehingga memudahkan bagi pengguna untuk menganalisis keadaan suatu daerah dari sebagai sumber data keuangan. Citra juga ada yang 30 dalam bentuk gambar scarecrow dan melihatnya dengan alat stereoskop. 6. Tuliskan tahap kerja SIG. Yang pertama yaitu tahap pemasukan data, tahap pengolahan data, pengarsipan, pemodalan, tahap memanipulasi dan analisis data, tahap keluaran data. 7. Tuliskan manfaat SIG. Yang pertama yaitu melihat luas daerah bencana alam. Yang kedua yaitu sebagai pencegahan jika terjadinya bencana alam di masa mendatang. Yang ketiga yaitu menentukan tingkat bahaya erosi. Yang keempat yaitu memprediksi tingginya banjir. Yang kelima yaitu memprediksi tingkat kekeringan. Yang keenam yaitu menyusun rencana-rencana pembangunan ulang dan bencana. Dari pembelajaran geografi tersebut, bab 3 mengenai dasar-dasar pemetaan yang tadi saya bacakan itu adalah kuis beserta jawabannya. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.